Orang pemotor terjebak banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi sigap menolong hingga korban tak sampai terseret banjir. Oleng. Layon kabeh. Warga membantu seorang pemotor yang terjebak aliran banjir lahar dingin Gunung Semeru di Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Alhamdulillah, isanya perang Nur. Senajan foto perjuangan. Peristiwa menegangkan ini terjadi setelah warga tersebut nekat menyeberangi jalur aliran lahar meski arus masih cukup deras. Warga sekitar dengan sigap mendorong motor hingga pemotor tak sampai terseret derasnya aliran lahar dingin. Banjir lahar dingin terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat khususnya penambang pasir untuk selalu waspada dan tidak beraktivitas saat terjadi hujan. Himbauan terutama yang ada di kawasan Das Semeru atau di aliran Semeru sendiri, di Supiturang atau Sumbersari, ditujukan kepada penambang lokal atau penambang yang berizin atau masyarakat setempat di sana tetap berhati-hati. Dan sementara itu, menurut surat edaran BMKG, cuaca buruk diprediksi masih akan terjadi di wilayah Lumajang dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau waspada karena banjir lahar dingin Semeru masih berpotensi kembali terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Polisi tangkap 2 orang perampok yang membobol dan mencuri barang berharga di rumah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku 2 kali keluar masuk penjara atas kasus yang sama. Baik, kodong dah ada muka aku. Mana? Kau bisa lari. Video. Pelan. Proses penangkapan pelaku perampokan rumah berinisial AR berusia 30 tahun berlangsung dramatis di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Maju. Pelaku melarikan diri dan bersembunyi di area semak-semak sehingga tim Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan harus lebih ekstra mawas. Karena lokasi selain sulit dijangkau juga penerangan yang minim. Tim kepolisian berhasil menangkap pelaku dan langsung melakukan pengembangan. Pelaku yang selanjutnya berhasil diamankan polisi berinisial BO berusia 25 tahun yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku pertama. Pelaku kedua dibekuk oleh tim Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan tanpa perlawanan di dalam rumahnya. Kedua pelaku kerap melakukan perampokan dengan melakukan pembobolan rumah milik warga di Kota Makassar. Sementara itu, salah seorang pelaku diketahui merupakan residivis yang telah 2 kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan karena terlibat kasus serupa. Para pelaku menjebol jendela rumah untuk masuk dan melakukan aksi perampokan barang berharga milik korban. 8 aksi perampokan telah dilakukan kedua pelaku bersama-sama di Kota Makassar. Lelaki AR ini memang pernah menjalani hukuman di Polsek Talo terkait kasus curanmor dan kasus pencurian handphone. Kalau peranannya keduanya ini kan AR sebagai apa dan BO itu sebagai apa? Jadi menurut keterangan dari kedua terduga pelaku, mereka sama-sama masuk ke dalam rumah kosong melalui jendela. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa telepon seluler yang diduga hasil kejahatan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talu, Kota Makassar bersama barang bukti untuk diproses hukum. Polisi merilis video penangkapan salah satu maling motor yang menembak warga di kawasan Palmerah awal Januari lalu. Pelaku ditangkap di sebuah hotel di Yogyakarta. Petugas gabungan dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Subdit Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggerebek kamar hotel yang menjadi lokasi persembunyian pelaku penembakan warga di Palmerah awal Januari lalu. Dari dalam kamar, petugas meringkus pelaku yang bernama Fernando, warga Lampung Timur. Saat kejadian, pelaku melepaskan 3 kali tembakan, yang salah satunya mengenai korban. Aksi para pelaku sendiri akhirnya digagalkan warga.
Selain Fernando, polisi juga menangkap tersangka lain bernama Andrian Syah di Jakarta dan Robi Chandra di Cimahi, Jawa Barat. Polisi turut mengamankan barang bukti helm dan pakaian pelaku, kunci letter T, serta belasan butir peluru. Para tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan penadahan dengan ancaman penjara hingga 7 tahun. Terhadap mereka, para tersangka, kami kenakan pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peristiwa terjadi pada 7 Januari lalu ketika para tersangka dikejar korbannya saat aksinya terpergok di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku melepaskan sejumlah tembakan yang mengenai warga yang mencoba membantu korban untuk menangkap rekan pelaku. Usai menembak warga, para pelaku kabur. Dalam catatan kepolisian, keduanya sudah 19 kali beraksi selama 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah pemulihan pasca bencana di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, polisi menggagalkan penyeludupan 100 kg ganja di kawasan hutan. Saat kepolisian tengah fokus melakukan pemulihan pasca bencana banjir bandang Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, sejumlah oknum memanfaatkan dengan melakukan penyelundupan narkoba jenis ganja. Berdasarkan laporan dari masyarakat, pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap pelaku penyelundupan ganja hingga masuk ke dalam hutan. Sayang, pelaku berhasil melarikan diri ke wilayah pegunungan Agusen, Kecamatan Blanke, Jeren. Petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 karung ganja kering seberat 100 kg dan alat kemas ganja. Tersangkanya dari hasil penyelidikan yaitu diduga ada 3 masyarakat setempat yang melakukan kegiatan ini. Namun pada saat perjalanan menuju lokasi, masyarakat tersebut melarikan diri sehingga sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Berapa barang bukti yang berhasil diamankan, Pak? Kurang lebih 100 kg, itu ada 3 bal ganja kering yang akan di packing dengan menggunakan alat press. Hingga saat ini kepolisian masih terus mencari pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah menelusuri ladang ganja seluas 4 hektar yang ditanam para pelaku. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Medi Arjuna iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebuah truk pengangkut rongsokan menabrak median jalan di Jalan Nasional Bypass Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kerasnya benturan membuat truk terbalik dan sopir tewas dalam kondisi terjepit. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Nasional Bypass Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Truk pengangkut rongsokan menabrak median jalan dan tiang penerangan jalan umum hingga terbalik. Akibatnya supir truk tewas di lokasi dengan luka parah di kepala, sementara kenaiknya mengalami luka ringan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban di bawah truk dan terjepit. Setelah berhasil dievakuasi, korban yang bernama Suliswanto, warga desa Sugeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Salah satu saksi mata mengatakan truk melaju dari arah Jombang menuju ke Mojokerto. Saat di lokasi, tiba-tiba truk naik median jalan dan menabrak tiang penerangan jalan umum. Saya Barat. Dari Jombang? Mungkin aja. Jombang. Terus setelah itu? Setelah itu naik trotoar ini dan Bekasi ada. Oh, dia kenceng atau gimana Pak jalannya? Wah, itu kurang tahu ya Mas. Kelihatannya kenceng kelihatannya. Itu muat apa itu Pak? Kosongan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi mata. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin iNews melaporkan. Diduga mengantuk saat berkendara, 3 unit minibus terlibat kecelakaan beruntun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, akibat peristiwa ini sejumlah penumpang dan sopir mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Rekaman kamera
pengawas detik-detik kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus berwarna putih tiba-tiba saja menabrak kendaraan lain yang tengah terparkir di depan toko roti. Benturan keras membuat minibus tersebut terpental ke lajur kanan jalan. Naas, dari arah belakang muncul minibus lain yang tidak sempat menghindar dan langsung menabrak kendaraan yang terpental tersebut, hingga berhenti usai terbentur di tiang lampu jalan. Minibus putih ini bergerak dari arah Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 2 orang yang merupakan sopir dan penumpang dari minibus putih ini mengalami luka di bagian kepala, dada, dan lutut akibat terbentur bagian dalam kendaraan. Hingga keduanya dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Unit Laka Lantas Polres yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk memindahkan 3 unit minibus yang terlibat kecelakaan beruntun kendaraan ke Polres Maros. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk, sehingga kehilangan kendali dan menabrak kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Ya betul, dari arah bersamaan, jadi kedua kendaraan ini dari arah bersamaan. Kemudian satu lagi mobil sementara terparkir di sebagai jalan. Ini kecelakaan ini melibatkan berapa kendaraan? Kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan. Akibat kejadian ini, ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun mengalami rusak parah. Kasus ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Maros. Sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara agar tidak memaksakan diri berkendara saat dalam kondisi lelah atau mengantuk, serta selalu waspada, menjaga jarak aman dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Informasi berikutnya, pemirsa, minimnya infrastruktur masih dirasakan warga di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Ya, tidak adanya jembatan membuat warga di desa Fata Atu terpaksa menyeberangi sungai untuk menuju pusat kota Ende. Ironis, hanya untuk menuju pusat kota, warga di pelosok desa Fata Atu Timur dan desa lain di Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa. Tidak adanya jembatan, warga mulai dari anak-anak hingga dewasa termasuk ibu hamil harus menerobos Kali Lowolaka. Kali ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan desa Fata Atu Timur, desa Aindoko, serta wilayah lain di Kecamatan Wewaria. Untuk belanja kebutuhan hidup di Pasar Welo Amosa dan layanan pemerintah di Ende, warga tidak ada pilihan lain selain melintasi kali. Para pelajar dari kampung Lelelo dan Aisi pun tak luput dari resiko. Demi sampai ke sekolah, mereka kerap melepas sepatu agar tidak basah saat menyeberangi kali. Tak jarang, anak-anak harus dibantu orang tua atau warga setempat untuk melintasi derasnya arus Kali Lowolaka. Namun saat hujan deras mengguyur dan Kali Lowolaka meluap, warga tidak ada yang berani menyeberang dan menanti air kali surut. Pemerintah desa telah berupaya menyuarakan persoalan ini, namun hingga kini pembangunan jembatan penghubung belum juga terrealisasi. Ketika musim penghujan tiba bahwa akses ini akan mengalami terkendala mobilitas orang dan barang. Apalagi kalau pada saat musim hujan begini, ini anak sekolah sudah libur, mereka tidak bisa sekolah karena ketika banjir itu air sampai 1 minggu baru dia turun. Apalagi kalau misalnya pada saat banjir itu di waktu ujian itu setengah mati. Jumlah penduduk desa Fata Atu Timur yang bergantung pada akses Kali Lowolaka mencapai 1.200 jiwa dengan 297. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kunjungi kediaman pegawai KKP yang menjadi penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP memberikan dukungan moral kepada keluarga korban. Menteri Kelautan dan Perikanan mengunjungi kediaman Deden Maulana di Jalan Mesir 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Deden merupakan salah satu dari 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di pesawat ATR yang hilang kontak.
Sesampainya di kediaman keluarga Deden Maulana, Menteri KKP langsung bertemu dengan istri dan anak beserta orang tua Deden. Diketahui Deden Maulana merupakan salah satu dari 3 pegawai KKP yang menjadi penumpang dari pesawat ATR yang hilang kontak saat melakukan penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar. Usai mengunjungi kediaman Deden Maulana, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mendatangi rumah Yoga Naufal, salah satu penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak pada Sabtu malam. Kedatangan Menteri ke rumah Yoga Naufal untuk memberikan dukungan terhadap pihak keluarga yang saat ini masih menunggu kepastian informasi terkait pesawat tersebut. Diketahui 3 pegawai KKP yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP berada di dalam pesawat ATR yang sedang bertugas sebagai tim air surveillance. Ketiganya adalah Ferry Irawan, Deden Mulyana, dan Yoga Naufal. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, tim SAR gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan pengelola Taman Nasional Banti Murung Bulu Saraung saat ini telah melakukan persiapan menuju lokasi penemuan serpihan pesawat diduga milik ATR yang hilang kontak di Maros. Sejumlah persiapan dilakukan tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, serta pengelola Taman Nasional Banti Murung Bulu Saraung sebelum menuju ke lokasi penemuan serpihan pesawat. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan serpihan yang diduga berasal dari pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Serpihan pesawat tersebut ditemukan oleh warga di puncak Gunung Bulu Saraung, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Lokasi penemuan berada di kawasan pegunungan dengan medan terjal dan akses yang cukup sulit. Ya, tim SAR gabungan mendirikan posko pencarian pesawat ATR 42500 yang jatuh di kaki Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Bitdokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros. Pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesian Air Transport dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan masih belum menemukan titik pasti keberadaan pesawat yang diduga jatuh di kawasan pegunungan Maros dan Pangkep. Hasil koordinasi posko utama di Kabupaten Maros menyebutkan pencarian yang dilakukan di wilayah Leang-Leang belum membuahkan hasil. Namun sejumlah temuan justru muncul dari wilayah Kabupaten Pangkep. Seorang pendaki yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, mengaku mendengar suara pesawat terbang rendah sekitar pukul 1 siang. Selain itu, warga sekitar juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga milik penumpang. Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah Kabupaten Pangkep bersama tim SAR gabungan membuka posko pencarian di kantor desa Tompo Bolu, Kecamatan Baloci. Dari posko ini, pencarian akan dibagi ke 2 jalur, yakni dari arah Maros melalui kawasan Leang-Leang serta dari wilayah Pangkep menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Posko Maros tersebut menyatakan bahwa sampai dengan malam ini hasil pencarian dari tim gabungan di wilayah Maros, tepatnya di Leang-Leang, saat ini masih belum menemukan dari titik pastinya ataupun menemukan dari pesawat yang jatuh tersebut. Kemudian ada beberapa fakta-fakta yang kita dapatkan dari wilayah Kabupaten Pangkep tersendiri, yaitu adanya keterangan dari saksi, Saudara Reski, yang merupakan pendaki gunung tadi yang berada di puncak Bulu Saraung, yang menyatakan bahwa pada sekitar pukul 1 itu mendengar sekitar pukul 1 itu ada pesawat melintas terbang rendah melalui yang bersangkutan, kemudian tidak lama mendengar suara letusan. Terus yang bersangkutan akhirnya juga setelah beberapa lama dia menemukan beberapa barang-barang seperti plat, kemudian juga ada lambang Garuda yang diindikasi atau diduga merupakan barang-barang yang berasal dari
kelemahan pesawat tersebut. Namun ini masih dalam proses penyelidikan dari tim gabungan, baik dari Polres maupun dari tim lainnya untuk kejelasan hal tersebut. Kemudian juga warga sekitar menemukan ada beberapa dokumen yang diduga berasal dari pesawat, karena ini merupakan dokumen-dokumen seperti yang ada di dalam pesawat itu sendiri, seperti manifest, kemudian tentang operasional atau SOP prosedur dari pesawat Indonesian Air. Ada juga fotokopi KTP yang diduga dari salah satu penumpang pesawat tersebut atas nama Yoga. Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kantor Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu malam. Posko ini disiapkan untuk mendukung proses identifikasi korban dalam tragedi dugaan jatuhnya pesawat ATR 42500 milik Indonesian Air Transport di wilayah Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sabtu sore. Selain mendirikan posko antemortem, Bidokes Polda Sulsel juga mengerahkan 3 tim DVI yang terdiri dari 12 personel. Ketiga tim itu diberangkatkan menggunakan 3 kendaraan menuju posko SAR gabungan di Kabupaten Maros. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di Probolinggo, Jawa Timur mengakibatkan puluhan desa di 7 kecamatan diterjang banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Tim gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Probolinggo mengevakuasi balita dan orang tua yang terjebak banjir di Desa Lemah Lembar, Kecamatan Sumber Asi, Probolinggo pada Sabtu malam. Derasnya air dan ketinggian air mencapai 1 meter membuat petugas menggunakan perahu karet. Sementara itu, warga yang berhasil menyelamatkan diri berkumpul di titik aman. Banjir ini terjadi akibat luapan Sungai Blibis dan mengenangi 240 rumah warga. Dari data BPBD, bencana banjir terjadi di 25 desa di 7 kecamatan Kabupaten Probolinggo. 6 kecamatan ya. Berapa rumah yang terdampak? Kalau rumah itu 30 asesmen, Pak. Ya. Kecamatan 7 yang menutup kecamatan. 6 kecamatan ya. Banjir diakibatkan hujan deras kurang lebih selama 4 jam. Kini BPBD, relawan TNI Polri menyebar di titik-titik banjir dan fokus mengevakuasi warga dan melakukan asesmen dampak dari banjir. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara banjir di Pekalongan melumpuhkan aktivitas warga, ribuan rumah terendam hingga 1,5 meter. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, banjir semakin meluas dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sejumlah kantor pemerintahan dan layanan umum juga ikut terendam banjir. Banjir besar melanda wilayah kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ribuan rumah warga terendam air dengan ketinggian bervariasi dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Hujan deras yang turun sejak malam hari memicu banjir dengan genangan air setinggi 50 cm hingga lebih dari 1 meter. Air merendam permukiman warga di sejumlah titik memaksa ratusan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah akses jalan utama di kota dan Kabupaten Pekalongan tidak dapat dilalui kendaraan akibat banjir. Ratusan warga memilih mengungsi ke rumah kerabat, kantor kecamatan, hingga posko darurat yang disiapkan pemerintah setempat. Proses evakuasi hingga kini masih terus dilakukan warga bersama tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Petugas juga melakukan pemantauan ketinggian air serta bersiaga di sejumlah titik rawan bencana. Sementara banjir yang menerjang Kabupaten Kendal, Jawa Tengah belum sepenuhnya surut. Banjir justru semakin meluas. Di Kelurahan Ketapang, Kota Kendal, ketinggian air mencapai 1 meter. Hingga saat ini warga masih memilih bertahan dan berharap banjir segera surut. Selain permukiman warga, kantor Kementerian Agama Kendal dan kantor Samsat Kendal juga ikut terendam dengan ketinggian mencapai 70 cm sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Sementara banjir yang menerjang area pertanian bawang merah di Desa Ngurenrejo, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah memaksa para petani mengambil keputusan pahit. Petani terpaksa memanen bawang merah lebih cepat dari seharusnya. Untuk menyelamatkan dari kebusukan akibat banjir hingga setinggi 1 meter, tanaman yang idealnya baru bisa dipanen 2 hingga 7 hari lagi, kini terpaksa dipetik di usia muda 45 hingga 50 hari. Kondisi ini menurunkan harga jual di bawah normal, yakni Rp28.000 per kilogram. Kerugian ganda ini menjadi beban berat bagi para petani. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir masih terjadi di wilayah Pemalang, Jawa Tengah. Hujan deras yang turun sejak Jumat malam menyebabkan ratusan rumah warga terendam. Air merendam permukiman warga di Desa Mojo dengan ketinggian bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Akibat banjir ini, aktivitas warga terganggu. Selain itu, kebutuhan makan dan minum juga terbatas karena akses yang terputus. Saat ini warga sangat membutuhkan perahu karet untuk proses evakuasi. Selain itu, warga juga membutuhkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan warga terdampak. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur Pekalongan sejak Jumat kemarin mengakibatkan beberapa sungai meluap dan merendam rel kereta api. Akibat rel terendam banjir, beberapa perjalanan dibatalkan dan ratusan calon penumpang mengembalikan tiket yang sudah dibeli. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur Pekalongan sejak Jumat kemarin mengakibatkan beberapa sungai meluap dan merendam rel. Akibat rel kereta jalur Pekalongan-Seragi terendam banjir, PT KAI Daop 4 Semarang menutup sementara jalur tersebut sebagai langkah pengamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. KAI Daop 4 juga melakukan perubahan pola operasi dengan mengalihkan rute sejumlah kereta api melalui lintas memutar. Ada 4 kereta api yang kami lakukan perubahan pola operasi, yaitu kereta api Argo Anjasmoro, kereta api Jayabaya, kereta api Harina, dan juga kereta api Kamandaka. Selain melakukan perubahan pola operasi, KAI Daop 4 Semarang juga membatalkan beberapa perjalanan kereta api yang berangkat hari ini, yaitu kereta api Kaligung dan juga kereta api Argo Merbabu. PT KAI Daop 4 Semarang memohon maaf kepada masyarakat, khususnya pelanggan kereta api, akibat ketidaknyamanan tersebut. Dan juga dampak dari perubahan pola operasi pasti menimbulkan waktu tempuh yang lebih lama dan imbasnya adalah keterlambatan kedatangan di stasiun tujuan. Bukan hanya rel yang terendam, stasiun Pekalongan juga terendam banjir akibat hujan deras sejak Jumat kemarin. Karena penutupan sementara rel kereta jalur Pekalongan-Seragi, puluhan calon penumpang jurusan Semarang di stasiun Pekalongan mengembalikan tiket. Antrian loket pengembalian dipadati para calon penumpang yang ingin membatalkan keberangkatan. Kebanyakan dari mereka beralih ke moda transportasi lain. Sementara PT KAI Daop 4 Semarang masih melakukan upaya agar perjalanan kereta api kembali normal. Sementara akibat banjir yang merendam rel kereta api stasiun Seragi dan Pekalongan, Jawa Tengah, sejumlah keberangkatan kereta api dari stasiun Tegal menuju Semarang, Yogyakarta, dan Solo terpaksa dibatalkan. Antrean panjang terjadi di loket tiket stasiun Tegal. Sementara ratusan penumpang lainnya dialihkan menggunakan sejumlah bus yang difasilitasi oleh KAI Daop 4 Semarang. Selain menyiapkan sejumlah bus tujuan Semarang, PT KAI Daop 4 Semarang juga memberikan pengembalian tiket 100% untuk penumpang yang batal berangkat. Dari Pekalongan dan Tegal, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Unibar Anyus melaporkan. Pemirsa, jalur kereta api di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir. 7 perjalanan kereta api terdampak. Kita simak daftarnya, pemirsa.
Yang pertama adalah kereta api Jayabaya, kemudian kedua kereta api Harina, 3 kereta api Argo Anjasmoro, 4 kereta api Tawang Jaya Premium. Daftar berikutnya yang kelima adalah kereta api Plambangan, 6 kereta api Kertajaya, ke-7 kereta api Dharma Wangsa. Banjir yang melanda sejumlah wilayah pantai utara Jawa Tengah menyebabkan genangan di beberapa ruas jalan nasional. Yang mengantisipasi banjir lebih parah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum melakukan penanganan untuk menjaga kelancaran dan keamanan pengguna jalan. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Jepara, Pati, Kudus, dan Rembang dalam beberapa hari terakhir menyebabkan luapan sungai di daerah aliran Sungai Wiso, Gelis, dan Seluna. Akibatnya genangan air terjadi di sejumlah ruas jalan nasional dan mengganggu mobilitas masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY melakukan pembersihan sampah dan material banjir yang menyumbat aliran air di bawah jembatan serta badan jalan nasional. Petugas juga melakukan penambalan pada lubang-lubang jalan yang muncul pasca banjir guna memastikan jalan tetap aman dan nyaman dilalui kendaraan. Penanganan akibat banjir ini di ruas kita diantaranya dengan pembersihan sampah yang tersangkut di 3 jembatan, yaitu di jembatan Kebal, jembatan Taulo, dan jembatan Londung. Kemudian juga penambalan lubang-lubang yang timbul akibat adanya banjir tersebut. Langkah cepat ini dilakukan untuk menjaga konektivitas wilayah Pantura Jawa Tengah tetap terjaga, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi logistik masyarakat pasca banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, banjir yang merendam ratusan rumah di perumahan Taman Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten mulai berangsur surut. Banjir yang sebelumnya setinggi 1 hingga 2 meter, kini surut menjadi 30 cm hingga 1,5 meter. Sebagian warga kembali ke rumah dan sebagian warga yang rumahnya masih terendam bertahan di balai warga. Warga nampak bergotong royong memasak bahan makanan untuk didistribusikan kepada warga yang masih bertahan di pengungsian. Warga berharap instansi terkait dapat segera memberikan bantuan berupa pembangunan tanggul di Sungai Cidurian agar banjir tahunan ini tak lagi merendam permukiman warga. Pengaruh di jalan aja untuk wilayah saya, untuk di RT 05 RW 03. Tapi kalau untuk RT 04 yang di belakang mungkin masih di pengungsian karena beliau masih ada sekitar 160 sampai 180 cm di sana ketinggian airnya. Masih ada berapa kakak, Pak? Kalau di sana di RT 4 17 kakak. Masih mengungsi berarti? Masih mengungsi. Mungkin dia agak lama. Mungkin yang sekitar satu. Puting beliung menerjang permukiman warga 4 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ya, meski tak ada korban jiwa, puluhan rumah rusak dan sejumlah pohon tumbang diterjang angin kencang. Rekaman video amatir ini merekam saat angin puting beliung menerjang sejumlah desa di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Atap rumah porak-poranda bahkan sejumlah pohon tumbang. Puting beliung muncul saat hujan dengan intensitas tinggi mulai reda. 4 kecamatan terdampak terjangan puting beliung yakni Kecamatan Gending, Banyuanyar, Besuk, dan Leces. Meski tidak ada korban jiwa, 45 rumah milik warga atapnya rusak. Total berapa rumah, Pak? 45 rumah. 45 rumah. Waktu itu gimana warga? Lari atau? Lari semua keluar. Panik, Pak. Panik. Kencang masjid ini, dikira masjid ini yang jatuhan terasnya, makanya alhamdulillah. Anginnya dari mana, Pak? Anginnya? Dari selatan. Dari selatan. Ya, hujan deras. 45 rumah. Waktu itu gimana warga? Lari atau? Lari semua keluar. Panik. Kencang masjid ini, dikira masjid ini yang jatuhan terasnya, makanya alhamdulillah. Anginnya dari mana, Pak? Anginnya? Dari selatan.
Beliau enggak. Beliau enggak. Sering nggak Pak sini? Enggak, cuma sekali ya. Setelah pusaran angin berlalu, warga mendapati rumah dan pepohonan porak-poranda. Petugas gabungan melakukan pembersihan usai terjangan angin mereda. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Hilang selama 4 hari saat bermain di pinggir kali Jambe, Bekasi, seorang bocah 7 tahun akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia usai terbawa arus. Setelah 4 hari pencarian, jasad Mainaka Amar Ariendra, 7 tahun, warga Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berhasil ditemukan di perairan Muara Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan mengapung 45 km dari lokasi kejadian di antara tumpukan sampah. Kemudian oleh tim gabungan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Cibitung untuk diotopsi. Kemudian oleh pihak keluarga langsung dibawa ke tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah korban. Dari lokasi awal dinyatakan korban hilang atau tenggelam, terpeleset ke sungai, ke kali, itu 45 nautical mile ya, 45 km ya. 45 km. Mulai dari LKP ditemukannya 45 km. Selama proses pencarian, kesulitan apa aja sih Bang yang didapat di lapangan? Oke, baik, terima kasih. Kesulitannya yang pertama adalah faktor cuaca, karena cuaca saat ini musim hujan. Yang kedua, arusnya juga deras, kemudian ada tumpukan sampah di sana. Itu yang membuat salah satu faktor kesulitan tim melaksanakan pencarian dengan efektif. Atas musibah ini, warga diimbau untuk kembali memperhatikan buah hati mereka saat bermain, terlebih di tempat yang rawan bahaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi menyelamatkan seorang pria depresi yang melompat dari jembatan ke Sungai Batanghari, Jambi. Pria tersebut ditemukan di tengah sungai dengan kondisi selamat. Petugas Damkar Pos Jambi Kota Seberang menyelamatkan seorang pria warga Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, yang sengaja melompat dari jembatan Aur Duri 1 ke Sungai Batanghari. Petugas yang bergerak cepat setelah mendapat informasi mendapati pria tersebut sedang berenang di tengah Sungai Batanghari dan langsung dievakuasi. Saat ditemukan, kondisi korban tidak berdaya, diduga kelelahan berenang dan terbawa arus sungai. Pria yang depresi ini kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan dan perawatan medis. Menyerahkan juga kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut motif dari terjun dari atas Sungai Batanghari, jembatan Batanghari 1 ini. Kejadian ini sempat membuat heboh warga dan perlu dipahami, kejadian ini tidak untuk ditiru. Sengaja mengakhiri hidup bukan solusi terbaik untuk keluar dari masalah. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Setelah hampir 2 bulan terputus akibat banjir bandang, akses vital warga di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat akhirnya rampung diperbaiki. Jembatan Amco yang dibangun FNI itu kini bisa dilewati dan dimanfaatkan masyarakat. Inilah jembatan Amco yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jembatan ini telah selesai diperbaiki oleh personel TNI setelah sebelumnya rusak dan terputus akibat diterjang banjir bandang. Bencana tersebut sempat memutus total jalur penghubung antar wilayah dan membuat aktivitas warga lumpuh. Kehadiran jembatan ini memudahkan mobilitas warga dan anak-anak pun bisa pergi ke sekolah dengan aman. Proses seluruhnya ada 7 jembatan beli juga dalam proses pengerjaan dan akan nyusul lagi 9 jembatan gantung, 8 di Provinsi Sumatera Barat dan 1 di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan harapan kita negara hadir untuk rakyat Indonesia yang dilanda bencana ini
semua akses-akses yang terputus akan selesai dalam waktu secepat mungkin ke depan. Peresmian ini dihadiri warga dengan menggelar doa bersama. Kegiatan syukuran juga menjadi tanda pemulihan infrastruktur pedesaan, sekaligus bukti sinergi TNI, pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebut petani Sumatera digaji saat pulihkan lahan pasca bencana. Pemerintah targetkan pemulihan lahan dapat diselesaikan maksimal 3 bulan. Pemerintah menerapkan pendekatan padat karya sebagai strategi utama rehabilitasi sektor pertanian pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui skema ini, petani dan pemilik lahan tetap memperoleh penghasilan selama proses pemulihan lahan berlangsung. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menjelaskan sawah yang rusak akan diperbaiki langsung oleh pemiliknya, sementara seluruh biaya rehabilitasi ditanggung pemerintah pusat. Bantuan tersebut meliputi benih gratis, pengolahan lahan, hingga perbaikan jaringan irigasi. Amran juga mengungkap khusus di Aceh terdapat sekitar 10.000 hektar lahan yang direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 per hari orang kerja yang dibayar harian. Sementara itu, pemerintah menargetkan pemulihan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan maksimal 3 bulan. Keinformasi lain, pemirsa, beralasan mengikuti KUHP terbaru dan menghindari praduga bersalah, KPK tak lagi menampilkan tersangka kasus korupsi. Sementara menurut pakar hukum pidana, menampilkan tersangka sama sekali tidak melanggar hukum. Membuka awal tahun 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya, Jakarta Utara. 8 orang ditangkap, 5 orang resmi menjadi tersangka. Seperti biasa, KPK langsung menggelar konferensi pers. Namun ada yang tidak biasa, KPK tidak lagi memajang para tersangka. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu beralasan KPK mulai mengadopsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 91 tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal itu menyebut dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan praduga bersalah. KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar memiliki pandangan berbeda. Menurutnya pasal 91 tidak melarang penyidik memajang para tersangka. Menurut saya tidak ada aturan yang dilanggar, ya, karena umpamanya itu tadi satu, statusnya masih dinyatakan sebagai tersangka dan semua orang tahu kalau tersangka itu belum bersalah. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan melibatkan penggunaan uang rakyat. Transparansi pun dinilai penting agar rakyat tahu siapa yang menyalahgunakan uang mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman, untuk kepentingan transparansi publik, KPK perlu membuat standar baru saat mengumumkan tersangka. Tampilkan wajah tersangka, maka KPK perlu membuat standar ketika mengumumkan status tersangka seseorang. Tujuannya untuk apa? Untuk transparansi. Transparansi itu tujuannya untuk apa? Untuk menjamin kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Bagaimana tanpa menampilkan wajah tetapi tetap transparan? Ya, ada banyak cara. Salah satu caranya misalnya, ya bisa saja tersangka tetap dihadirkan saat konvers tapi misalnya menghadap ke belakang. Atau yang kedua, benar-benar sama sekali tidak perlu menampilkan tersangka tetapi ada deskripsi
tentang tersangka ini. Deskripsi bisa disampaikan oleh KPK mengenai profil dari tersangka ini dengan tujuan untuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Nah, Seorang anggota Satuan Brigade Mobil Polda Aceh, Muhammad Rio, diduga menjadi tentara bayaran di Rusia untuk perang melawan Ukraina. Saat ini ia telah dipecat karena disersi atau lari dari kedinasan tanpa melapor atasan. Anggota Satuan Brimo Polda Aceh, Bribda Muhammad Rio, diduga bergabung dengan tentara bayaran Rusia. Informasi tersebut dikonfirmasi Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basha. Sebelum meninggalkan tugas, Rio dikabarkan telah memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri dan disidang kode etik Polri pada Mei 2025 atas kasus perselingkuhan hingga nikah siri dengan putusan berupa mutasi dan demosi selama 2 tahun. Rio juga tercatat tak masuk kantor tanpa keterangan sejak 8 Desember 2025. Atas hal itu, Polda Aceh kemudian melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dan telah melayangkan surat pemanggilan sebanyak 2 kali. Pada 7 Januari 2026, Rio diketahui telah bergabung dengan Divisi Tentara Bayaran Rusia. Setelah 8 Desember, mereka sudah daftar. Tanggal 18 Desember, dia sudah 9 Desember dia buat paspor. Terus langsung beli tiket tanggal 18, tanggal 19 berangkat ke Cina, lanjut ke sana. Jadi diindikasi yang bersangkutan sudah berada di sana. Ya, dari hasil itu kita memang sudah, sebenarnya kan dia sudah tidak aktif secara fisik ya, sehingga dapat hukuman sudah 3 kali lah dia, KDRT keluarga. Hasil sidang diputuskan waktu itu yang bersangkutan tidak layak untuk menjadi anggota Polri lagi. Sudah direkomendasikan untuk PTDH. Baru di PTDH kira-kira berapa minggu yang lalu ya. Sebelumnya ada nama Satria Kumbara yang pernah berdinas di Marinir TNI Angkatan Laut. Kabar terakhir menyebut Satria sempat terluka parah saat bentrok dengan pasukan Ukraina di medan tempur. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Serangan udara Israel kembali menghantam jalur Gaza. Ya, ada 7 warga sipil tewas akibat serangan di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Warga Deir al-Balah berduka atas tewasnya 7 orang dalam serangan udara Israel yang menghantam kawasan permukiman warga. Keluarga korban nampak melaksanakan sholat jenazah, sementara bangunan tempat tinggal mereka terlihat hancur akibat serangan. Berdasarkan keterangan penghuni bangunan yang menjadi sasaran serangan, tidak ada peringatan sebelumnya ke warga setempat. 2 roket tiba-tiba menghantam rumahnya dan rumah tetangga yang memicu ledakan besar dan kobaran api. Warga pun segera menyelamatkan diri tanpa mengetahui penyebab serangan. Total 12 warga Palestina dilaporkan tewas dalam 24 jam terakhir akibat serangan Israel. اللي بقول لك مرحلة ثانية وثالثة على الفاضي والله بس بده يوقف شلال قدام شوي لما يصير يشوفوا فريسة ذوية زي اللي صارت فينا هذا احنا باخذ اللي بده اياه بعدين بقول لك جدد في المرحلة لا اللي بقول لك مرحلة ثانية وثالثة هذا بكون بضحك على نفسه مش علينا. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata dan rencana fase lanjutan perdamaian di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sejak gencatan senjata diumumkan Oktober lalu, sedikitnya 463 warga Palestina tewas dan lebih dari 1.200 lainnya luka-luka. Pemirsa, seorang pemuda penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan tentara Israel di tepi barat. Aksi tersebut memicu kecaman atas penggunaan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil yang tak berdaya. Sekelompok tentara Israel melakukan aksi kekerasan terhadap seorang pria penyandang disabilitas di depan rumahnya di desa Al-Mughir dekat Ramallah, tepi barat. Tentara Israel terus melanjutkan tindakan intimidatif sambil mengacungkan senjata api, meski jelas korban memiliki keterbatasan fisik dan tak berdaya untuk membela diri. Peristiwa ini memicu kecaman dan menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan Israel di wilayah pendudukan tepi barat.
khususnya terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Usai mengalahkan pasukan Kurdi, pasukan pemerintah transisi Suriah memasuki kota Der Hafer Aleppo. Sementara itu warga Kurdi terusir dari wilayah tersebut. Pasukan pemerintah transisi Suriah memasuki kota Der Hafer, timur Aleppo usai pasukan Demokratik Suriah Kurdi yang didukung Amerika Serikat mundur dari daerah tersebut. Pemerintah transisi mengumumkan bahwa mereka telah memulai pengerahan pasukan di wilayah Efrat Barat sebelum maju menuju wilayah Maskanah dan Depsi Afnan. Peristiwa ini terjadi setelah bentrokan mematikan antara tentara transisi dan pasukan Kurdi di lingkungan Ashafiyeh dan Sheikh Maksud pekan lalu. تجهيزات الحمد لله من مسا كانت الأخوة جاهزة ومستنفرين والآن إن شاء الله الدخول لدير حافل بإذن الله. كيف اليوم التجهيزات اللي عم تشوف؟ تجهيزات الحمد لله ثقيل، الحمد لله عدد كثير، بفضل الله عز وجل الأخوة همتها عالية كثير والقوة طبعا من الثبات من رب العالمين وبس يعني الحمد لله يعني إن شاء الله بس هيك ثبات شوي من رب العالمين إن شاء الله يرقدوا إن شاء الله قدامنا مثل الشيخ مقصود بإذن الله نفوت إن شاء الله. Warga kota Der Hafer di Aleppo terus meninggalkan daerah tersebut setelah dinyatakan sebagai zona militer tertutup oleh pemerintah transisi Suriah. Sejumlah keluarga membawa barang-barang mereka di atas kendaraan, sementara itu personel pertahanan sipil White Helmets hadir di sepanjang jalan. Media Suriah melaporkan pada hari Jumat bahwa lebih dari 4.000 warga sipil Kurdi telah meninggalkan Der Hafer dan Maskanah. طلعنا من طريق المبعوجة بالمعاناة يعني حتى توصلنا لهون وعلى الله يحمي الشباب اللي ظلوا هنيك بتمنى تظلوا جوا يطلعوا يعني الوضع بالمرة مسوء يعني سيء. Selasa lalu, pemerintah transisi mendeklarasikan wilayah dari Der Hafer hingga Maskanah di pedesaan Aleppo sebagai zona militer tertutup dan menyerukan warga Kurdi untuk pergi. Ribuan warga Irak membakar bendera Amerika Serikat dan Israel saat menyuarakan dukungannya kepada pemerintah Iran. Dalam unjuk rasa ini, pemirsa, massa melakukan aksi provokatif dengan membakar bendera Amerika Serikat. Aksi pembakaran disertai teriakan slogan anti-Barat dan Zionis. Para demonstran menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Aksi solidaritas ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington. Pemirsa, demo anti-ICE, imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat kembali memanas di Minneapolis Sabtu waktu setempat. Aksi protes digelar menyusul 2 insiden penembakan oleh agen ICE yang menewaskan 1 orang dan melukai 1 lainnya. Demo anti-ICE kembali memanas di Minneapolis setelah bentrokan antara demonstran dan agen federal terkait penembakan oleh agen imigrasi dan bea cukai ICE Amerika Serikat. Puluhan demonstran menyalakan api unggun di luar gedung Bishop Henry Whipple dan meneriakkan kecaman sebagai bentuk kemarahan atas rentetan insiden penembakan yang melibatkan agen ICE di Minneapolis. Petugas sempat memadamkan api, namun setelah aparat meninggalkan lokasi, para demonstran kembali menyalakan api unggun dan melanjutkan aksi mereka. Sebelumnya, Minneapolis dilanda gelombang protes menyusul 2 insiden penembakan oleh agen ICE. Pertama, pada 7 Januari, seorang wanita bernama Renee Good tewas ditembak agen ICE. Kemudian yang terbaru, pada hari Rabu malam lalu, seorang pria asal Venezuela ditembak di bagian kaki saat mencoba melarikan diri dari pemeriksaan lalu lintas. Gedung Putih pun membela tindakan aparat ICE dan menilai kritik media serta politisi oposisi memicu kekerasan di jalanan. Ya, pemirsa, sejumlah negara Eropa menggelar latihan militer gabungan di Nuuk, Greenland sebagai respon perselisihan antara Denmark dan Amerika Serikat.
Pasukan Jerman dikerahkan ke Nuuk, Greenland dan berpartisipasi dalam latihan militer yang diselenggarakan oleh beberapa negara Eropa di tengah perselisihan antara Denmark dan Amerika Serikat. Pemerintah Jerman mengerahkan 13 personel militer dalam latihan ini. Beberapa negara Eropa lainnya termasuk Denmark dan Perancis telah mengirimkan pasukan ke Greenland sebagai kesiapan dan melindungi kedaulatan Greenland. Sebelumnya, Denmark dengan tegas menolak setiap usulan untuk menjual wilayah Greenland ke Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menyatakan bahwa Greenland sangat penting bagi keamanan nasional Amerika dan global. Sejumlah negara Eropa telah mengambil beberapa langkah untuk menunjukkan dukungan kepada Denmark. Pemirsa, dilanda badai salju, sejumlah jalan penghubung di Petropavlovsk, Kamchatka, Rusia terputus. Hal tersebut berdampak pada sulitnya distribusi logistik. Warga di Petropavlovsk, Kamchatka dihadapkan dengan dampak dari badai salju lebat. Sejumlah kendaraan milik warga terkubur tumpukan salju dengan ketinggian 1 meter lebih. Warga juga dihadapkan dengan sulitnya mendapatkan makanan di supermarket. Давно такого количества снега не было на Камчатке. Сугробы выше человеческого роста. Как видите, откапываемся. Федеральные трассы у нас в основном перекрыты, ходят вахтовки. Но, тем не менее, мы не унываем. Menurut pemerintah setempat, menipisnya pasokan makanan akibat sulitnya distribusi logistik akibat salju yang memutus sejumlah akses jalan. Namun pihaknya memastikan akan memantau percepatan perbaikan secara berkelanjutan. Pemirsa, cahaya indah mempesona hiasi Festival Starlight di Korea Selatan. Festival tahunan ini digelar saat musim dingin. Sebuah festival cahaya menakjubkan terlihat di salah satu permata botani paling berharga di Korea Selatan, Taman Morning Calm yang terletak di Gapyeong, Gyeonggi. Festival Starlight tahunan kali ini menampilkan taman seluas 330.000 meter persegi dengan keindahan cahaya yang membuat keindahan musim dingin tahun ini. Berbagai pepohonan dan jalan setapak dengan jutaan lampu menciptakan landscape yang begitu magis dan indah. Originally, we are from Austria, so we don't have this kind of stuff. It's really a unique experience with this kind of lights and the night. It's really beautiful. Festival tahunan ini berlangsung selama musim dingin, mulai dari awal Desember hingga pertengahan Maret. Seorang wanita paruh baya tewas tertabrak pickup saat tengah berteduh dari hujan di Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, di bawah guyuran hujan, perempuan muda ini terus menangisi jasad ibunya yang terbujur kaku di samping halte Jalan Haji Darip, Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur dini hari tadi. Ia tak menyangka sang ibu yang baru saja berteduh dengannya di halte tewas dengan kondisi mengenaskan. Insiden bermula ketika mobil pick-up melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Klender menuju Kampung Melayu. Saat melintas di depan kantor imigrasi Jakarta Timur, mobil kehilangan kendali hingga menabrak beton separator jalur bus Transjakarta. Kerasnya benturan membuat mobil terpelanting ke arah halte lalu menabrak korban yang sedang berteduh dari hujan. Korban pun tewas dengan luka parah di beberapa bagian tubuh. Kebetulan memang mobil dari arah Klender mau menuju arah Kampung Melayu, kebetulan depan halte persis itu dia menyenggol separator dan langsung membanting ke kiri, langsung menabrak, langsung mobil putar di situ dah dan langsung nabrak satu korban. Keinformasi lainnya, pemirsa, hujan deras di Probolinggo, Jawa Timur mengakibatkan puluhan desa di 7 kecamatan diterjang banjir. Ya, ketinggian air mencapai hingga 1 meter.
Tim gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Probolinggo mengevakuasi balita dan orang tua yang terjebak banjir di Desa Lemah Lembar, Kecamatan Sumberasi, Probolinggo pada Sabtu malam. Derasnya air dan ketinggian air mencapai 1 meter membuat petugas menggunakan perahu karet. Sementara itu warga yang berhasil menyelamatkan diri berkumpul di titik aman. Banjir ini terjadi akibat luapan Sungai Blibis dan mengenangi 240 rumah warga. Dari data BPBD, bencana banjir terjadi di 25 desa di 7 kecamatan Kabupaten Probolinggo. 6 kecamatan ya. Berapa rumah yang terdampak? Kalau rumah itu 30 asesmen, Pak. Ya. Kecamatan bisa yang menimpa kecamatan. 6 kecamatan ya. Banjir diakibatkan hujan deras kurang lebih selama 4 jam. Kini BPBD, relawan TNI Polri menyebar di titik-titik banjir dan fokus mengevakuasi warga dan melakukan asesmen dampak dari banjir. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Banjir Pekalongan melumpuhkan aktivitas warga, ribuan rumah terendam hingga 1,5 meter. Ya, sementara di Kendal, Jawa Tengah, banjir semakin meluas dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sejumlah kantor pemerintahan dan layanan umum juga ikut terendam banjir. Banjir besar melanda wilayah kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ribuan rumah warga terendam air dengan ketinggian bervariasi dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Hujan deras yang turun sejak malam hari memicu banjir dengan genangan air setinggi 50 cm hingga lebih dari 1 meter. Air merendam permukiman warga di sejumlah titik memaksa ratusan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah akses jalan utama di kota dan Kabupaten Pekalongan tidak dapat dilalui kendaraan akibat banjir. Ratusan warga memilih mengungsi ke rumah kerabat, kantor kecamatan, hingga posko darurat yang disiapkan pemerintah setempat. Proses evakuasi hingga kini masih terus dilakukan warga bersama tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Petugas juga melakukan pemantauan ketinggian air serta bersiaga di sejumlah titik rawan bencana. Sementara banjir yang menerjang Kabupaten Kendal, Jawa Tengah belum sepenuhnya surut. Banjir justru semakin meluas. Di Kelurahan Ketapang, Kota Kendal, ketinggian air mencapai 1 meter. Hingga saat ini warga masih memilih bertahan dan berharap banjir segera surut. Selain permukiman warga, kantor Kementerian Agama Kendal dan kantor Samsat Kendal juga ikut terendam dengan ketinggian mencapai 70 cm sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Sementara banjir yang menerjang area pertanian bawang merah di Desa Nguren Rejo, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah memaksa para petani mengambil keputusan pahit. Petani terpaksa memanen bawang merah lebih cepat dari seharusnya. Untuk menyelamatkan dari kebusukan akibat banjir hingga setinggi 1 meter, tanaman yang idealnya baru bisa dipanen 2 hingga 7 hari lagi, kini terpaksa dipetik di usia muda 45 hingga 50 hari. Kondisi ini menurunkan harga jual di bawah normal, yakni Rp28.000 per kilogram. Kerugian ganda ini menjadi beban berat bagi para petani. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat jenis ATR dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 13.17 WITA. Informasi tersebut diterima dari Kristianto, General Manager Airnav Makassar. Ya, pesawat diketahui tengah melaksanakan penerbangan dengan rute Yogyakarta menuju Makassar. Perkiraan terakhir posisi pesawat berada di wilayah Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Data awal menyebutkan jumlah person on board sebanyak 11 orang, terdiri dari 8 awak pesawat dan 3 penumpang. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar telah mengerahkan tim rescue sebanyak 15 personel ke lokasi perkiraan kejadian. Adapun sarana dan prasarana yang dikerahkan meliputi 1 unit mobil truk personel, 1 unit drone, dan 1 unit rescue car. Upaya pencarian dan koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai keberadaan pesawat dan seluruh penumpang.
Diduga mengantuk saat berkendara, 3 unit minibus terlibat kecelakaan beruntun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, akibat peristiwa ini sejumlah penumpang dan sopir mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Rekaman kamera pengawas detik-detik kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus berwarna putih tiba-tiba saja menabrak kendaraan lain yang tengah terparkir di depan toko roti. Benturan keras membuat minibus tersebut terpental ke lajur kanan jalan. Naas, dari arah belakang muncul minibus lain yang tidak sempat menghindar dan langsung menabrak kendaraan yang terpental tersebut, hingga berhenti usai terbentur di tiang lampu jalan. Minibus putih ini bergerak dari arah Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 2 orang yang merupakan sopir dan penumpang dari minibus putih ini mengalami luka di bagian kepala, dada, dan lutut akibat terbentur bagian dalam kendaraan. Hingga keduanya dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Unit Laka Lantas Polres yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk memindahkan 3 unit minibus yang terlibat kecelakaan beruntun kendaraan ke Polres Maros. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk, sehingga kehilangan kendali dan menabrak kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Ya betul, dari arah bersamaan, jadi kedua kendaraan ini dari arah bersamaan, kemudian satu lagi mobil sementara terparkir di sebagai jalan. Ini kecelakaan ini melibatkan berapa kendaraan? Kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan. Akibat kejadian ini, ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun mengalami rusak parah. Kasus ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Maros. Sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara agar tidak memaksakan diri berkendara saat dalam kondisi lelah atau mengantuk, serta selalu waspada, menjaga jarak aman dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Ke informasi olahraga, pemirsa, Jonathan Christie melangkah ke final turnamen India Open 2026 usai menumbangkan jagoan Singapura Loh Kin Yew. Ya, di final pada Minggu malam, Jojo bakal jumpa andalan Taiwan Lin Chunyi. Well, if you're a Singaporean fan, that's a little ominous. Jonathan Christie menghadapi jagoan Singapura Loh Kin Yew di semifinal turnamen India Open 2026 Sabtu malam. Sempat tertekan di awal pertandingan, Jojo mampu menemukan performa terbaiknya. Bermain lebih tenang dan sabar, secara perlahan Jojo berbalik unggul. Pemain 28 tahun tersebut akhirnya menutup game pertama dengan skor 21-18. Opening game to Jonathan Christie in 19 minutes. Just 1 point the deficit. Di game kedua, Jojo yang menepati unggulan ketiga kembali mendapat perlawanan ketat dari lawan yang berlaga sebagai unggulan 8. Namun Jojo berhasil menjaga momentum termasuk saat terjadi deuce 20-20. Bertarung selama 46 menit, Jojo akhirnya menyegel tiket ke final berkat keunggulan 22-20. Hasil tersebut meneguhkan dominasi Jojo atas Loh. 8 pertemuan melawan Loh, Jojo selalu menang. Di partai final hari Minggu, Jojo bakal jumpa andalan Taiwan Lin Chunyi. Pemirsa, Jakarta Electric PLN berhasil comeback dan memenangi drama 5 set saat jumpa Bandung BJB Tanda Mata di pekan kedua Proliga 2026. Ya, di pertandingan lain, Jakarta Pertamina Enduro tampil dikdaya usai menggebuk Jakarta Living Mandiri 3-1. Pertandingan akan segera berlangsung. Cincin kali ini akan mulai laga. Jakarta Electric PLN memenangi drama 5 set saat jumpa Bandung BJB Tanda Mata di hari ketiga pekan kedua Proliga 2026 di Medan, Sumatera Utara. Dimotori Neriman Ozoy dan Ersandrina De Vega, JEP berhasil comeback setelah sempat tertinggal. Kembali kesempatan serangan di sini. Mengandalkan Anastasia Guerra dan Kalista Maya, BJB memenangi set pertama 25-20. Namun JEP merespon dengan menyamakan skor lewat keunggulan 25-23 di set kedua. Ya, masih bisa dikejar. Kesempatan serangan. Lewat laga menegangkan, BJB kembali unggul 27-25 di set ketiga.
Namun JEP kembali menyamakan skor 2-2 berkat keunggulan 25-18 di set keempat. JEP akhirnya menang 3-2 setelah unggul 15-13 di set kelima. Di pertandingan lain, Jakarta Pertamina Enduro mendulang tambahan 3 poin. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan menang 3-1 saat jumpa Jakarta Livin Mandiri. Ya, masih bisa didek dari Yana. Dan penempatan yang berhasil dari Salas. Setelah unggul 25-15 di set pertama, Jakarta Pertamina sempat kecolongan di set kedua dan kalah telak 10-25. Namun Jakarta Pertamina kembali menemukan ritme terbaik mereka di 2 set berikutnya. Jakarta Pertamina menutup duel sengit dengan skor 25-21 di set ketiga serta 25-23 di set keempat. Satu pemain yang tidak duga. Pemirsa, biasanya lomba perahu naga dilakukan di atas air. Nah, di timur laut Tiongkok, tepatnya di Fushun, ada lomba perahu naga yang dilakukan di atas es. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan menyaksikan kembali tayangan berita iNews di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo. Dan saya Cikal Mutazam, pemirsa undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Ya, para atlet ini berlomba menyeberangi sungai yang membeku di timur laut Tiongkok, tepatnya di Fushun dalam perlombaan perahu naga. Lomba perahu naga yang biasanya dilakukan di atas air, ini berpindah ke atas es di musim dingin. Kompetisi ini merupakan bagian dari Liga Super Perahu Naga Es 2025-2026 yang diadakan di beberapa kota Tiongkok Timur Laut. Olahraga perahu naga es mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas untuk menuju garis akhir. Kondisi es yang licin menguji koordinasi dan kerjasama tim. 我觉得冰上划龙舟这个感觉就是特别新奇，然后它和水上不一样的是，就是冰面上它比较滑，然后会更加考验团队这个落桨的这样的配合。 Seluruhnya 3.000 penonton yang hadir di acara ini bisa menyaksikan lomba perahu naga sambil menikmati makanan lokal.